seluk-beluknya sesuai di pelajaran di bab 9 ya, ada pameran seni rupa. Nah, nanti kita di akhir tahun akan ada pameran seni rupa ya, berupa tugas akhir atau tugas ujian praktek kalian. Nah, nanti karya yang akan kalian buat yang pertama karya baru. Karya baru itu yang kalian buat pada semester ini. Ya, terus satu lagi karya proses kalian pada kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti kalian bawa satu karya lama, satu karya baru. Karya lama itu karya yang menurut kalian karya terbaik kalian selama proses seni rupa kelas 10 dan kelas 11. Nah, di pertemuan sebelumnya saya ada kasih pertanyaan tentang mengapa karya seni terapan bisa dikerjakan orang lain. Nah, itu sebenarnya jawabannya karena seni rupa terapan itu apa ya, sebuah standar atau ada standarnya. Misalnya kita buat kursi itu standarnya, ada standarnya, jadi nilai gunanya pasti dan ada spesialisnya yang bisa dipakai. Kita hanya bermain ide saja. Nah, nanti untuk kalian yang ingin membuat karya seni terapan ya, nanti kalian bisa buat idenya, kalian buat sketsanya, kalian buat desainnya, kalian buat konsepnya. Setelah itu boleh kalian ajukan ke tukang kayu. Misalnya kalau kalian mau buat kursi, nah seperti ini ya. Nah, di sini ada kursi, ini kursi ya. Nah, tapi dia karena seni, dia ada bermain ini resinnya, ya, ada bermain resinnya. Jadi setelah selesai dia main di sini, nanti ada tukang yang untuk membuat kaki-kaki kayunya untuk seni terapan. Jadi sah-sah saja sepanjang ide yang kalian buat itu dari kalian, bukan ide kalian menjiplak atau meniru desain orang lain, karena itu ada hak cipta yang tidak boleh dilanggar dan selain itu juga ada etika ya. Nah, ini juga ada seni murni. Nah, ini patung, nampak ya, patung. Mungkin kalian sudah pernah lihat di studio sebelumnya. Ini patung kuda Troya. Karena seni murni kita bicara konsep, kita bicara makna. Jadi harus jelas tujuan dan maknanya, latar belakangnya, idenya apa. Nah, kalau kalian tahu kuda Troya ini adalah sejarah peperangan antara Troya dan Sparta, ya, di mana kuda ini jadi penyusup. Jadi di dalamnya diisi tentara, di dalam kudanya ini bentuk penghormatan kepada musuh karena mereka pikir telah menyerah. Jadi kudanya dimasukkan dalam kerajaan. Setelah itu keadaan sepi, para tentaranya keluar dari dalam sini terus melakukan pemberontakan dari dalam. Nah, itu seni murni. Jadi harus ada ide yang jelas. Jadi tentang bahan, alat, ada teknik itu nanti saya bebaskan ya, sepanjang kalian kuasai ya, idenya bebas dan tekniknya juga bebas ya. Sementara itu nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Oke, baiklah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan tentang seni apa yang akan kalian buat untuk ujian praktek ya. Ada dua, seni terapan dan seni murni ya. Terapan dan murni. Nah, kemarin udah share juga itu draft atau nama-nama yang bisa mengambil ujian praktiknya untuk seni rupa. Jadi ada dua pilihan ini dan saya sudah menentukan siapa saja yang boleh dan berhak untuk membuat karya seni rupa terapan ataupun murni. Nah, berdasarkan kemampuan kalian, karena saya sudah lihat dari kelas 10 dan 11-nya, jadi saya simpulkan kalian boleh membuat karya seni terapan atau seni murni. Nah, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah juga mencoba membuat sebuah desain ya. Desain. Kalian sudah sering pasti mendengar kata-kata desain. Jadi desain ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi di samping dia ada sketsa,
sketsa-sketsa ya, artinya lebih dari satu sketsanya. Nah, di sini ada kegunaannya selain membuat sketsa. Jadi yang pertama itu mempunyai tujuan, ya, ada tujuannya. Terus ada manfaatnya. Nah, ada tujuan, ada manfaat. Nah, kalau tujuan ini itu untuk orang lain. Siapa orang lain? Tentu yang kita tuju. Yang kita tuju siapa? Misalnya yang kita tuju itu dalam hal ini Sir ya, sebagai guru. Nih, kalau kalian sebagai murid tujuannya sebagai guru. Jadi biar konsep yang kalian buat, konsep atau ide ini bisa dimengerti oleh guru. Itu kalau kalian sebagai murid ingin mengajukan sketsa atau desain, ya. Kalau kalian sebagai seorang kontraktor, misalnya kalian seorang arsitek, kepada kontraktor tujuannya ini biar orang tersebut setuju dengan proyek yang kalian ajukan. Itu kalau dalam segi arsitektur. Jadi desain itu bisa berupa proposal. Di sana ada berbagai macam ide, berbagai macam bentuk yang kalian tawarkan kepada pelanggan. Dalam hal ini pelanggannya kontraktor yang akan membiayai bangunan kalian. Nah, selain itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu untuk diri sendiri. Nah, diri sendiri. Diri sendiri ini apa? Maksudnya begini, ketika kalian membuat karya, tentu kalian di setengah jalan pasti bertemu berbagai macam hambatan. Dan juga terkadang itu ada muncul ide baru. Ya, ide baru itu pasti muncul, entah itu penambahan bentuk atau pengurangan bentuk, itu pasti ada. Nah, gunanya desain atau sketsa ini, dia akan membatasi kamu. Jadi semacam batas atau pagar bahasanya ya. Jadi kamu biar nggak keluar terlalu jauh di ruang lingkup ide kamu. Ya, misalnya begini ya. Ini ide kamu di sini. Nah, ini sketsa itu seperti ini. Jadi dia sebagai pagar. Jadi biar nggak ide kamu keluar ke sini, keluar dari pagar. Kalaupun penambahan itu hanya sedikit. Boleh-boleh saja pengurangan bentuk, penambahan bentuk itu sah-sah saja, boleh saja. Tetapi dia tidak menghilangkan substansi atau inti. Ya, inti, substansi dari makna karya tersebut. Boleh-boleh saja penambahan karena situasi kita terkadang di lapangan itu akan berbeda dari hari ke hari tergantung kondisi kita juga. Sah-sah saja, tapi tetap harus pakai desain. Harus tetap pakai desain ini. Jadi perbanyaklah desain. Jadi biar banyak kemungkinannya. Nah, terus karya yang kalian buat itu apa ya? Harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya. Nanti ada presentasinya untuk tugas ujian praktiknya. Nah, ini sekedar informasi, nanti kemungkinan kalaupun ujiannya dimundurkan itu kemungkinan bisa di bulan Januari. Nah, kalaupun di bulan Januari, nanti kan di final kita sekitar bulan Desember atau November. Nah, setelah karya ini dinilai di final, kalian bisa lanjutkan lagi setelah mendapat penilaian. Jadi biar karya untuk ujian praktiknya nanti biar lebih maksimal karena ada penambahan waktu. Nah, saya berharap karya yang kalian tampilkan ini apa ya? Hasil kerja keras kalian. Kerja keras. Kerja keras selama 3 tahun. Selama 3 tahun kalian bersekolah di SMA Dharma Yuda. Oke, saya tunggu ide-ide brilian lainnya.